Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Maulana, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mercubuana. Di sini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang apa yang sudah saya pelajari pada mata kuliah metodologi penelitian, dan akan saya mulai dengan sebuah narasi bahwa saya merupakan seorang pekerja, lebih tepatnya teknisi, pada sebuah perusahaan yang berfokus pada perawatan pesawat udara sebagai main main ataupun usaha utama menyediakan jasa di sana. Kita di sana sebagai teknisi tidak luput dari sebuah kesalahan. Kita memiliki human factor di mana tidak semua pekerjaan itu clear, bersih, tidak meninggalkan jejak apapun, di mana kita bekerja di sekitar pesawat ataupun hanggar di mana tempat biasa bekerja, terdapat part-part ataupun tools ataupun eh, benda-benda organik yang dapat tergeletak, tidak jelas apa fungsinya, dan berpotensi menimbulkan sebuah accident ataupun insiden yang nanti kita akan sebut ataupun secara regulasi disebut Foreign Object Debris ataupun FOD. FOD ini dapat berupa sebuah hanya baut kecil yang tergeletak ataupun tool-tool di mana apabila berdekatan dengan sebuah benda bergerak ataupun benda-benda yang membutuhkan sebuah input pressure negatif dan memiliki power yang besar seperti rotor blade, itu dapat menyebabkan sebuah damage ataupun komponen pesawat. Dapat dilihat sini, dan dari sebuah tool yang terhisap terbang pada rotor blade, dan biaya perbaikan akibat dari kelalaian ini tidaklah murah. Itu hanya sebuah satu tool. Bagaimana jika sebuah objek besar itu tersedot dalam benda yang berkapasitas lebih besar seperti engine pesawat? Merupakan sebuah mimpi buruk bagi teknisi pesawat apabila terjadi, sangat menyedot biaya dan sangat merugikan customer karena terjadi delay yang sangat lama sekali untuk memperbaiki kesalahan tersebut, dan bernilai tinggi kerusakan yang dialami pada customer maupun penyedia jasa karena harus membayar ganti rugi dari eksiden yang terjadi. Sebagai solusi dari permasalahan tadi, sebenarnya sudah terdapat sebuah perusahaan yang menawarkan produk sebagai solusi pendeteksi FOD yang diterapkan pada sebuah bandara, yaitu berfungsi sebagai mata untuk melihat apakah terdapat FOD pada landasan udara dan tersebar di berbagai tempat, namun terkoneksi antara satu sama lain. Perusahaan tersebut bernama Xsight. Dia menggunakan kamera yang tersebar di sepanjang runway ataupun landasan pacu dan mendeteksi benda-benda FOD yang kemungkinan ada pada landasan dan tidak mungkin dideteksi oleh manusia, dan kita biasanya menggunakan algoritma sebagai alat membantu mendeteksi benda-benda tersebut. Jadi algoritma tersebut sudah tertanam di tiap-tiap unit alat ini. Salah satu algoritma yang biasa digunakan khusus untuk topik object detection adalah Faster RCNN, yang secara pemutakhiran sudah mendekati
modern, di mana baik dari versi-versi sebelumnya, RCNN sebelum-sebelumnya, ini sudah baik secara speed maupun akurasi kinerja. Kita lihat di sini, cluster RCNN mampu mendeteksi benda-benda yang didaftarkan ataupun dipelajari sebelumnya dan sudah ditentukan oleh user. Dapat mendeteksi hewan, manusia, mobil, dan lain-lain. Jadi kembali ke cerita awal saya tadi, perusahaan saya adalah PT GMF Aero Asia Tbk. Jadi apa relevansi dari semua latar belakang yang saya sebutkan sebelumnya? Terdapat sebuah area pada perusahaan yang saya kerja di dalamnya, yaitu run-up area, di mana hampir ratusan pesawat itu menjalani tes engine ataupun mesin pesawat, di mana ketiadaan FOD itu sangatlah diperlukan karena menyedot eh, udara yang berada di sekitarnya untuk kemudian diubah menjadi sebuah power untuk mendorong pesawat. Dengan berbagai latar belakang yang saya sebutkan sebelumnya, saya pun terpikir sebuah ide untuk mengangkat sebuah judul yang saya ambil analisis dan perancangan sistem digital imaging pendeteksi forensik objek debris berbasis algoritma Faster RCNN pada Aircraft Run-Up Area PT GMF Aero Asia Tbk. Jadi, bagaimana saya menjalankan ide ini agar tidak menjadi sebuah ide belaka. Jadi, agar dapat menjadi sebuah solusi konkret, itu saya menentukan 3 step utama. Pertama itu studi feasibilitas untuk menentukan apakah ide yang saya tawarkan ini layak. Kemudian bagaimana bentuk fisik yang seharusnya dibangun pada tahap 2. Ketika bentuk fisik dan sudah layak diperhitungkan melalui studi kelayakan di awal tadi, kita kemudian menyeleksi konfigurasi-konfigurasi yang kemungkinan dapat terjadi pada algoritma. Karena algoritma ini sangatlah luas, konfigurasinya dapat menghasilkan kinerja yang berbeda. Jadi pada tahap akhir itu kita menggunakan analisis algoritma untuk mendapatkan konfigurasi yang terbaik. Kemudian saya akan membahas bagaimana hubungan penelitian-penelitian sebelumnya terhadap penelitian yang saya lakukan. Setelah saya pelajari, penelitian yang saya coba angkat ini merupakan turunan dari digital image processing, di mana menggunakan kamera sebagai sensor, dan saya juga telah mempelajari kemungkinan sensor lain, yaitu compact broadband yang biasanya digunakan untuk mendeteksi FOD. Namun setelah saya bandingkan, ternyata kamera itu lebih fleksibel untuk digunakan algoritma di dalamnya. Kemudian saya pecah kembali dari kamera sebagai sensornya, itu terbagi dua. Pertama kita fokus ke object detection dan kamera surveillance design. Bagaimana kita membangun sebuah peruntukan bagaimana kamera ini ditempatkan untuk memantau situasi yang ada sesuai dengan judul yang kita angkat sebelumnya. Dari object detection terdapat konfigurasi yang kemungkinan ada. Itu di awal sebelum masuk ke algoritma, gambar yang terdeteksi kamera dapat diproses kembali, pre-processing teknik. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana algoritma lain digunakan selain Faster RCNN, dan terdapat alasan mengapa kita menggunakan Faster RCNN sebelumnya.
Kemudian kita akan melihat bagaimana penelitian-penelitian lain itu melakukan seleksi terhadap konfigurasi yang ada dengan melakukan fundamental research. Dengan melihat berbagai penelitian sebelumnya yang sudah saya pelajari, kita pun mendapatkan judul yang sebelumnya kita pilih. Jadi bagaimana saya melakukan penelitian ini? Penelitian ini terdiri dari 3 langkah yang sebelumnya kita sebutkan, dan kita akan definisikan secara lebih jelas. Jadi kita mulai penelitian ini dengan melakukan studi lapangan dan feasibilitas dan analisis kebutuhan sistem. Kemudian dilanjutkan perancangan hardware sistem. Kemudian pada tahap sebelum akhir dilakukan pengujian seleksi variasi konfigurasi algoritma. Itu pada iterasi pertama. Jadi apakah satu iterasi ini menghasilkan produk yang dapat dinilai terbaik? Kita akan lakukan beberapa kali iterasi untuk membandingkan hasil-hasil yang ada. Setelah hasil terbaik kita dapatkan, maka kita dapat mendapatkan rancangan prototipe final. Maka penelitian ini selesai dilakukan. Kita akan bahas satu persatu, di mana studi feasibilitas. Kita akan berfokus pada area yang dilingkar ini merupakan run-up area. Kita akan wawancara dengan beberapa ahli yang ada pada PT GMF Aero Asia untuk berdiskusi mengenai peraturan yang terkait, apakah solusi yang saya tawarkan itu feasible secara konsep, kemudian bagaimanakah kondisi lapangan yang ada, itu sudut kemiringannya apakah rata ataupun tidak, kemudian bagaimana kebutuhan dari operasional, fitur-fitur apakah yang harus ada, waktu operasional yang dibutuhkan apakah 24 jam, apakah tidak, apakah dapat kita hanya gunakan seperlunya saja. Kita akan bahas hal tersebut dalam studi lapangan dan feasibilitas. Dimulai dengan hipotesa dan analisis kebutuhan. Kita melakukan hipotesa pada titik awal. Kemudian kita dapatkan spesifikasi kebutuhan. Apabila dirasa kurang mumpuni, kita lakukan hipotesa lagi. Dan spesifikasi kebutuhan itu perlu divalidasi dan kita definisikan terkait user dan sistem. Selain dari itu, hipotesis juga menghasilkan bentuk dasar sistem yang akan digunakan untuk membentuk requirement dokumen. Selain dari requirement dokumen, terdapat juga laporan feasibilitas untuk menentukan apakah sebenarnya solusi yang ditawarkan itu layak atau tidak. Requirement dokumen ini pada intinya adalah sebuah parameter-parameter operasional yang jelas sebagai nilai kebutuhan untuk melakukan operasional sistem itu sendiri. Setelah kita mendapatkan parameter yang jelas, kita akan melakukan penghitungan kebutuhan operasional sistem untuk menentukan komponen hardware. Baik berapakah jumlah unit yang diperlukan, apa saja sensor selain kamera yang diperlukan, apa mikrokontroller yang cocok untuk operasional, bagaimanakah kita menyalurkan power, apakah self power seperti solar power ataupun terhubung dengan grid, dan bagaimanakah kita menghubungkannya dengan sebuah web melalui communication module. Tentunya komponen-komponen ini akan ditentukan oleh kita sesuai kebutuhan yang terdapat pada requirement dokumen tadi.
Kemudian kita akan integrasikan menjadi satu kesatuan agar efisien secara desain dan tidak istilahnya tidak tercecer dalam banyak tempat. Jadi secara desain itu efisien dan compact. Kemudian bagaimana kita menempatkan dari alat itu sendiri. Tentunya secara konsep kita akan menempatkan sistem ini pada sebuah tiang. Tentu dibutuhkan ketinggian bagaimana kita mengatur sudut penangkapan gambar dan lain sebagainya. Kemudian kita melakukan konfigurasi dan rancangan hardware system agar dapat kita eh, definisikan secara desain bagaimana satu kesatuan dari hardware itu akan ditetapkan. Kemudian apakah sesuai dengan requirement dokumen? Apabila iya, maka kita lanjut ke tahap berikutnya. Apabila tidak, kita melakukan iterasi untuk melihat kembali step manakah yang sebenarnya dapat di-improve. Kemudian pada tahap akhir, analisis algoritma cluster RCNN, terdapat berbagai banyak sekali kemungkinan yang dapat kita atur, dan salah satunya adalah mengenai dataset. Cluster RCNN ini konsepnya simpel sekali, diberi sebuah buku ataupun hal yang perlu dipelajari sebagaimana anak kecil. Kita memberikan 3 buah dataset, pertama tentang FOD, kemudian tentang common object, manusia, hewan, mobil, dan lain-lain, kemudian dari pesawat itu sendiri. Jadi kita berikan 3 buku besar untuk dipelajari, dan kita akan lihat responnya bagaimana komposisi yang tepat dalam mempelajari ini agar tidak lama belajarnya dan mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi bagaimana kita menilai kinerja dari algoritma itu sendiri? Algoritma itu akan menghasilkan sebuah bounding box. Jadi dia itu menangkap bagian dari gambar mana saja benda yang terdeteksi. Dapat lihat dari kotak ini, kotak merah adalah yang terdeteksi, dan kita bandingkan dengan yang hijau yang seharusnya terdeteksi. Jadi kita dapat, ya di sini terdapat offset dari terdeteksi dan harusnya terdeteksi, dan kita nilai dari situ. Bisa jadi sangat baik 0,9 maupun kurang baik 0,45 ataupun tidak terdeteksi sama sekali. Kita nilai kemampuan dari algoritma itu dalam mendeteksi yang kita sebut pada akhirnya merupakan average precision, yang sebelumnya harus dihitung precision, recall, dan lain sebagainya. Adapun seleksi ataupun konfigurasi pada satu iterasi ataupun satu langkah dapat dilihat di sini. Jadi setelah kita sepakati mengenai sebuah desain hardware, kita akan mulai dengan melakukan konfigurasi sebelum gambar itu diproses algoritma dapat kita proses ataupun tidak sebagai pembanding. Itu satu. Kemudian bagaimana bagian-bagian dari proses yang ada itu kita ubah konfigurasinya dan kita lihat hasilnya apakah berbeda. Dua, kemudian dari dataset tadi kita lihat bagaimanakah komposisi yang digunakan mempengaruhi hasil yang ada. Itu 3. Kemudian dapat dilihat hasil MAP ataupun average precision, kemudian juga terdeteksi secara simultan kecepatan dari respon sistem itu sendiri. Tidak hanya akurat, namun juga harus memiliki kecepatan yang cukup, tidak terlalu lama. Itu merupakan
hasil akhir dari sistem yang kita ingin bangun. Setelah melalui 3 tahapan inti dari penelitian ini, saya harap dapat menghasilkan sebuah solusi konkret yang tidak hanya merupakan sebuah konsep, namun dapat diterapkan pada perusahaan di mana tempat saya bekerja. Itu sebagai solusi untuk mendeteksi dan mencegah adanya FOD yang menjadi insiden ataupun penyebab kerugian-kerugian yang tidak diinginkan, baik untuk customer ataupun dari penyedia jasa perawatan pesawat terbang. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.